Selamat sore juga Ibu Zulfa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga. Kali ini sesi konseling kita, kira-kira Mbak Caca butuh waktu berapa lama? Sepertinya 30 menit itu sudah cukup, Bu. 10 menit ya. Terus gimana kabarnya Mbak Caca selama di rumah ini? Atau ada kabar terbaru apa? Ada cerita-cerita baru mungkin dari Mbak Caca? Selama pandemi ini sih, Bu, apa ya? Mungkin nggak ada cerita yang terlalu baru banget. Cuma masalahnya mungkin kendala sinyal saat kuliah, lalu susah menyimak saat kuliah daring juga. Dan sepertinya juga nggak tahu sih ini termasuk masalah apa enggak, ya adalah Bu sedikit masalah. Nggak tahu sih Bu, tapi itu masalah apa bukan. Sekecil apapun masalah itu tetap masalah kalau mengganggu buat Mbak Caca. Oh, begitu ternyata. Iya. Apa nih masalahnya? Hmm. Yang dianggap bukan masalah tapi sebenarnya masalah karena mengganggu. Jadi saya mulai lost kontak sama seseorang Bu. Hmm, Padahal dulu awalnya itu ya sering banget chattingan, calling, telepon juga, video call pun kadang-kadang juga saling nyemangatin kuliah, nyemangatin sekolah gitu. Tapi tiba-tiba dia hilang, kayak langsung saya berpikir kayak, waduh, jangan-jangan dia udah ada yang baru, tiba-tiba kok hilang gitu. hmm, gitu. Ini mengganggu, maksudnya pikiran-pikirannya Mbak Caca ini sering nggak mengganggu? Maksudnya lagi nggak, maksudnya lagi nggak mikirin dia, tapi kok tiba-tiba malah mikirnya mengarah ke situ terus kayak gitu. Sangat sering terlintas di pikiran saya sih Bu, karena tenggat waktunya itu sudah lebih dari 1 tahun dan saya belum bisa melupakannya juga gitu. Udah lama juga ya berarti. Jadi gini Ya Mbak Caca, itulah. karena menurut Mbak Caca itu mengganggu, berarti kan itu sudah masalah. Ya itu karena itu sebuah masalah, jadi harus diselesaikan kayak gitu. Nah, sekarang kita mau coba satu strategi untuk membantu menyelesaikan masalah Mbak Caca. Kira-kira Mbak Caca berkenan atau enggak? Boleh sih Bu, semoga juga itu mungkin caranya juga bisa membantu saya gitu, agar tidak mengganggu, apalagi saat saya sedang mengerjakan tugas atau apa tiba-tiba terbesit dalam benak saya. Aduh, itu sangat mengganggu sekali. Jadi nanti di strategi ini kita akan mencoba masuk ke dalam pikirannya Mbak Caca. Mbak Caca mikir apa sih? Terus kalau mulai muncul pikiran-pikiran yang buruk atau pikiran-pikiran yang tadi, jangan-jangan, ya kan? Kalau udah mulai muncul pikiran jangan-jangan itu nanti saya akan melakukan interupsi kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu nanti kita akan coba gimana caranya supaya pikiran-pikiran ini nggak terus-terusan muncul Hmm, kayak gitu ya. ya Bu. Kira-kira Mbak Caca udah mulai paham belum gimana strateginya? Sedikit sih Bu, tapi semoga saja nanti bisa paham waktu dipraktekkan atau dijelaskan lagi Ya, lebih detailnya. mungkin kalau kita mau ngasih contoh, ada beberapa kasus gitu mungkin ya, dimana pikiran-pikiran itu benar-benar mengganggu kita lagi kerja atau kita lagi baca buku, tiba-tiba berpikiran suatu hal yang jelek. Nah itu harus ada distraksinya kayak gitu loh intinya. Jadi ada Hmm, distraksi untuk mengganggu proses berpikir kita tadi. agar pikiran tersebut
tidak berlanjut seperti itu Ya, mungkin. betul. Uh-uh. Sekarang saya mau Mbak Caca, sekarang posisinya duduk kan ya? Iya Bu, duduk. Oke. Sekarang Mbak Caca coba pikirkan, terserah mikir apa aja, tapi diomongkan apa yang dipikirkan. Kayak tadi, jadi nanti saya akan melakukan interupsi kalau udah mulai keluar pikiran-pikiran yang negatif, gitu ya. Ya, bisa dimulai. Ini terserah ya Bu yang ada di benak saya ya Bu ya. Terserah semua yang ada di pikiran Mbak Caca disuarakan pun. Saya tiba-tiba teringat di masa lalu saya pernah jalan-jalan sama dia Ibu. Dan saya itu jalan-jalan itu mau nonton. Dan waktu berangkat itu kita hujanan, akhirnya kita menepi bareng gitu kan. Dan waktu hujannya udah reda, kita balik lagi jalan, udah sampai mall, sampai ke parkiran kita jalan bareng. Dia masih have fun gitu. Lalu beranjak mau masuk ke azan maghrib, itu kita mau sholat kan, mau sholat. Nah dari sana itu dia itu mulai asik sama handphonenya sendiri. Nah dari situ saya mulai kayak, kok tumben anak ini seperti ini, dia ngapain, kan biasanya dia juga bilang gitu, tapi kok tiba-tiba dia main HP, dia asik sendiri, dia senyum-senyum sendiri, jangan-jangan dia kayak chatting sama yang suara apa itu Bu? Tadi saya mengetukkan bolpen ke meja supaya tujuannya untuk menginterupsi dengan diinterupsi kan, jadi kaget. Ini proses berpikir kita atau mungkin atau istilahnya kereta pikiran kita itu jadi putus gitu karena diinterupsi tadi. Mungkin bisa kita coba dengan pikiran-pikiran yang lain lagi. Jadi tiba-tiba saya sedang liburan sama teman-teman saya Bu. Alangkah indahnya, betapa menyenangkannya itu liburannya, apalagi dengan teman dekat sendiri, dan kita juga nggak pernah gitu liburan bareng-bareng ya. Lalu teman saya membuat story, dan di situ dikomen sama si cowok ya yang dekat sama saya Bu. Tapi dia nggak komen story saya, jadi kayak mana rasanya kayak, aduh, anak ini kok gini, jangan-jangan dia udah mulai berpaling atau gimana ya. Oke, sekarang Mbak Caca udah tahu kan pikiran-pikiran negatif yang muncul itu seperti apa. Jadi Mbak Caca berprasangka buruk atau berpikiran buruk tentang cowoknya Mbak Caca ini. Bahwa cowoknya ini jangan-jangan dia berpaling, jangan-jangan dia udah sama yang lain, jangan-jangan dia punya yang lain. Nah, semua jangan-jangan itu mau kita coba hentikan supaya Mbak Caca nggak terus-terusan lagi keinget masa lalu, tiba-tiba kepikiran jelek. Kayak gitu. Nah, sekarang kita coba Mbak Caca berpikirnya dalam hati, tapi nanti kasih sinyal ke saya dengan tangan atau dengan sesuatu kalau Mbak Caca sudah mulai berpikir yang jangan-jangan tadi. Mohon maaf Bu, mau tanya sebelumnya, karena saya kan juga belum paham betul tentang strategi ini ya. Apakah ada cara lain untuk menginterupsi diri saya untuk menghentikan pikiran negatif itu selain memukulkan sebuah pulpen ke meja? Kan belum tentu waktu itu saya memang sedang mengerjakan tugas gitu. Barangkali saya kayak ada dua atau gimana gitu untuk memudahkan saya mungkin. Nah, oke. Untuk memudahkan Mbak Caca, sebenarnya ada banyak cara untuk menginterupsi. Pokoknya
yang bisa bikin kereta pikirannya Mbak Caca berhenti, bisa bikin proses berpikir Mbak Caca itu berhenti. Jadi Mbak Caca harus, misalnya harus kaget gitu ya, bisa dengan menepukkan tangan atau bilang stop secara verbal maupun dalam hati. Kalau ini tuh misalkan Mbak Caca lagi pakai gelang yang ada karetnya, itu bisa dikenakan ke kulit, atau mungkin bisa dengan mukul jari ke kulit kayak gini, atau bisa dengan menjentikan jari. Pokoknya gerakan-gerakan atau sesuatu yang bikin proses berpikir itu berhenti kayak gitu. Nanti, nanti kita akan praktek itu juga, tapi untuk sekarang kita mau praktek yang gangguannya secara terbuka dulu ya. Ya kayak gitu. Sekarang bisa dilanjutkan dengan yang Mbak Caca berpikirnya dalam hati aja. Nanti kasih sinyal ke saya, tetap interupsinya nanti dari saya. Kita coba kayak gitu dulu, oke? Bisa dimulai. Bikin. Stop. Begitu saya, sebenarnya nggak harus begitu saya bilang stop atau kayak gimana. Pokoknya Mbak Caca bisa berhasil menghentikan, itu berarti kita sudah, jadi Mbak Caca sudah berhasil menghentikan pikiran negatif Mbak Caca. Gitu ya Bu. Baik. Pokoknya harus ada interupsi. Jadi interupsinya itu bikin berhenti gitu. Nah, sekarang kita lanjut. Sekarang kita mau coba gimana kalau Mbak Caca menghentikan pikirannya Mbak Caca sendiri. Jadi kali ini yang menginterupsi Mbak Caca sendiri dengan interupsi pilihan Mbak Caca. Yang kira-kira unexpected lah. Maksudnya Mbak Caca sendiri nggak ngira kayak gitu. Supaya bisa menghentikan pikiran tadi. Bisa dicoba sekarang. Disuarakan atau tidak Ibu? Nggak usah. Tapi interupsinya disuarakan ya. Interupsinya kalau bisa disuarakan. Saya mau tahu interupsinya kayak seperti ya. Baik Bu. Stop. Bagus, kayak gitu. Jadi bener-bener begitu Mbak Caca sudah mulai sadar ada pikiran jangan-jangan, nah itu harus langsung di stop kayak gitu ya. Baik Bu, baik. Oke, bisa kita coba lagi untuk lebih meyakinkan lagi. Stop. Wow. Jadi bisa menghentikan pikiran yang buruk, nah kayak gitu. Untuk sekarang kita coba untuk menghentikan dulu ya, kita hentikan dulu proses berpikir yang negatif itu. Iya Bu, paham. Terus kita lanjut ke yang tadi sudah Mbak Caca tanyakan. Gimana kalau lagi di tempat umum, terus Mbak Caca nggak bisa bilang stop secara verbal, atau nggak bisa tiba-tiba tepuk tangan, atau kayak gimana, melakukan hal-hal yang kalau dilihat orang lain itu kelihatan nggak wajar kayak gitu. Nah, Mbak Caca bisa melakukan hal-hal yang masih terlihat wajar, atau mungkin malah Mbak Caca sendiri yang tahu. Misalkan seperti menjadikan jari, atau mungkin mencubit diri sendiri juga bisa. Kayak gitu. Terus mungkin bilang stopnya dalam hati. Jadi setelah berpikir sadar, oh kok mikir gini kayak gitu. Kayak gitu ya. Oke, sekarang bisa kita coba ya untuk praktek yang ini. Tidak dari dalam hati aja, pikiran dari dalam hati, interupsinya juga dari dalam hati Mbak Caca aja yang tahu.
Sudah Bu, sudah mulai bisa mengaturnya. Oke. Kira-kira kalau misalkan Mbak Caca mengalami situasi nih, misalkan lagi di tempat umum, di perpustakaan mungkin, atau di tempat di halte kayak gitu, terus tiba-tiba Mbak Caca punya pikiran-pikiran buruk ini, kira-kira apakah sudah bisa mempraktekkan strategi tadi? Sepertinya bisa mulai menerapkannya sedikit demi sedikit agar dia terbiasa gitu Kak, mungkin Bu. Oke. Nah, sekarang karena kita tadi sudah berhasil menghentikan proses berpikirnya dengan menghentikan tadi, sekarang kita mau mencoba supaya setelah berhenti kita nggak mikir yang negatif itu lagi. Bagaimana ya Bu? Bisa dirubah dengan kita berpikir yang lebih positif tentang yang kita pikirkan tadi. Misalkan tadi Mbak Caca kan berpikir jangan-jangan cowokku sudah sama yang lain saat dia sibuk main HP. Padahal mungkin ini kita ambil positifnya, mungkin cowoknya Mbak Caca sedang sibuk dengan temannya karena ada tugas atau ada rapat atau ada sesuatu yang penting di HP-nya, makanya dia jadi fokus dengan HP-nya. Iya, mulai paham. Kita bisa berpikir seperti itu, atau mungkin mengalihkan pikiran positif yang lain. Jadi bukan kebalikan dari pikiran negatif tadi, tapi kita berpikir tentang sesuatu hal yang baru, tapi yang positif. Atau mungkin lebih ke netral. Netral itu seperti apa ya Bu? Netral itu tidak memikirkan apa-apa. Bisa nggak memikirkan apa-apa, tapi bisa juga berpikir tentang sesuatu yang mungkin nggak menimbulkan perasaan apa-apa, jadi nggak positif juga nggak negatif kayak gitu. Iya. Ya. Atau mungkin bisa mikir tentang apa yang Mbak Caca suka. Misalnya tentang kucing, kalau Mbak Caca suka kucing, atau tentang hal-hal lain, atau tentang pantai, kayak gitu. Bisa dicoba ganti dengan pikiran seperti itu. Iya. Nah, sekarang kita mau mencoba gimana kita mulai proses dari awal, gimana dari Caca mulai berpikir, terus muncul pikiran negatif, terus bisa kita interupsi sampai ke kita bisa mencari pengganti dari pikiran negatif tadi. Apa perlu disuarakan Ibu? Nggak perlu. Jadi dari dalam hati, interupsinya juga dari Mbak Caca sendiri. Karena tadi kita sudah melatihnya kan, ya kayak gitu. Oke, bisa dicoba sekarang. Ya. Sedikit mulai bisa menempatkan untuk berpikir positifnya sih. Oh ya, bagus. Memang mungkin kan untuk membiasakan diri dengan menghentikan ini, karena pasti karena baru awal belum terlalu terbiasa, masih sering terbawa sama pikiran negatifnya ini tadi. Nah, untuk itu mungkin Mbak Caca bisa sering berlatih, terutama untuk berlatih dimanapun kapanpun ya, terutama untuk pikiran yang paling mengganggu ini, yang jangan-jangan cowokku gini, jangan-jangan cowokku gini. Nah, jangan-jangannya itu harus dihentikan supaya nggak mengganggu kesehariannya Mbak Caca. Jadi nggak terdistract, nggak terganggu kayak gitu oleh pikiran itu tadi. Padahal utamanya lagi mikir tiba-tiba kok jadi mikir yang jangan-jangan ini tadi. Nah, supaya nggak terbawa itu, Mbak Caca bisa terus sering melakukan latihan dari strategi tadi yang kita menginterupsi pikiran negatif. Baik. Sampai ke mengganti ke pikiran yang positif tadi.
Baik Bu, akan saya coba dimanapun kapanpun saya berada. Semoga saya bisa mencobanya karena mungkin saat dimanapun atau kapanpun itu ya namanya manusia kadang juga lupa ya Bu Iya. ya. Jadi kalau bisa progres latihan Mbak Caca ini dicatat. Bisa dicatat di note HP atau di kertas, mungkin yang bisa dikirimkan ke saya untuk kira-kira langkah lanjutan apa sih yang bisa kita ambil sama Mbak Caca nanti setelah dari sini, setelah latihan ini, kayak gitu ya. Iya ya. Kita bisa ketemu 1 minggu lagi ya, mungkin cukup waktunya 1 minggu lagi. Cukup Bu, saya rasa untuk mencoba suatu hal yang baru. Oke. Kalau gitu mungkin bisa sering dipraktikkan ya Mbak Caca. Terima kasih sesi konseling hari ini. Mudah-mudahan Mbak Caca bisa mencoba untuk menghentikan pikiran-pikiran negatif itu tadi ya. Iya Ibu, saya juga berterima kasih kepada Ibu telah memberikan saya suatu strategi baru untuk saya menangani masalah ini. Iya. Terima kasih ya Ibu, selamat sore. Sama-sama, selamat sore. Baik, saya sebagai pengamat 1, dari keseluruhan sesi konseling top stopping ini cukup baik. Konselor siap secara fisik maupun psikis, setting ruangnya juga baik. Meskipun instrumennya tidak terlihat ya, karena menggunakan kamera laptop, konselor bisa membina hubungan dengan konselor dengan baik. Sudah sangat ramah, akrab, suasananya tidak terlalu tegang ataupun canggung. Dan untuk tahapan-tahapan strateginya sudah masuk semua. Saya rasa baik, sudah cukup. Dan tidak ada yang terlewat sedikit pun dari tahap-tahap strateginya. Dan untuk keterampilan konselornya, penggunaan bahasanya sudah sangat baik, sopan, sudah dipahami oleh konselinya. Attitude konselornya juga baik. Suara konselor terdengar jelas. Intonasinya, pengucapannya, respon verbal konselor juga sudah baik. Cuma untuk non-verbal, karena ini virtual, jadi tidak begitu terlihat ya. Tapi keseluruhannya, konseling ini sudah cukup baik. Terima kasih. Saya sebagai pengamat kedua mengamati proses konselingnya Mbak Levania sama antara konseling sama konselornya sudah cukup baik. Keseluruhan sudah cukup baik, mulai dari kesiapan konselor, fisik, psikis, setting tata ruang, tempat duduk sudah cukup oke, penyiapan instrumen juga sudah cukup, data awal yang diberikan oleh konseli juga baik, cukup baik. Terus pembinaan hubungan dari awal udah mulai hangat ya, udah mulai saling akrab satu sama lain, dan itu menurut saya kunci awal dari kesuksesan proses konseling. Karena kalau misalnya konselingnya nggak nyaman sama konselornya atau sebaliknya, itu proses konseling nggak bakal berjalan dengan lancar. Terus pembukaan sesi konseling sudah cukup bagus. Prosedur sudah bagus, mulai dari rasional dan selanjutnya sudah cukup baik. Terus mulai dari konselor mempraktekkan beberapa contoh untuk konselingnya sudah cukup baik. Terus konselingnya juga menirukan, sudah cukup baik. Untuk teknik cukup baik, tidak ada yang terlewat.
Terus keterampilan konselornya menggunakan bahasa yang baik, attitude-nya baik juga, suara intonasi sudah cukup jelas, respon verbal maupun non-verbal juga cukup baik. Insya Allah semuanya baik semua. Cuman memang kadang ada beberapa kendala perihal sinyal sih. Ya itu wajar, soalnya kan virtual. Sudah, terima kasih.